Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd wa khassa ba'da ash-shuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fada'il yu'azzim fiha al-ajr wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika khaliqus samawati wal ard wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul alami wal kainat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi udatil anam fi anha'il bilad. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa sittan min syawal faka'annama shama sanah kullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia, limpahan inayah yang Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita. Tak pernah habis, tak pernah berkurang sedikit pun. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang mana dengan wasilah nikmat itu semua kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup sampai saat ini, sehingga kita bisa menikmati meriahnya hari raya Idul Fitri. Sebuah hari raya yang lantunan tasbih, tahmid, tahlil berkumandang di penjuru dunia yang menandakan kembalinya fitrah umat Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah yang telah mengarahkan kita, menunjukkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi insan-insan yang mulia, insan-insan yang bernilai di hadapan sesama manusia, bernilai di hadapan Sang Khaliq. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya beliau yang selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa 1 bulan lamanya kita mendapatkan pendidikan, pengajaran, penggemblengan. Baik itu pendidikan akhlak, pendidikan ibadah maupun pendidikan muamalah, yang mana semua itu bertujuan agar kita menjadi insan-insan yang mulia, insan-insan yang muttaqin,
insan-insan yang bernilai, insan-insan yang gemar mengisi segala aktivitas kehidupan dengan kebaikan. Karena kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang dipanjangkan umurnya, buruk amal perbuatannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya Idul Fitri ini, selain kita merayakan hari raya Idul Fitri, marilah juga kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai salah satu sarana kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah bulan suci yang lalu telah kita maksimalkan dengan baik, dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang saleh, dengan mengerjakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, atau sebaliknya kita telah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang lalu. Karena dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir, Syekh Abdul Raif Al-Munawi pernah mengatakan bahwa seseorang apabila dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, kemudian ia memaksimalkannya dengan menghadirkan keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, juga akan meninggikan derajatnya. Sebaliknya, barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tapi ia menyia-nyiakannya, maka Allah akan merendahkannya, juga menghinakannya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita dengan petunjuk-petunjuknya dengan sangat jelas, baik petunjuk yang bersifat perintah maupun yang bersifat larangan, baik petunjuk itu bersifat peringatan ataupun bersifat ancaman. Semua itu telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dengan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Maka jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang mengabaikan petunjuk-petunjuk itu. Karena seseorang yang mengabaikan petunjuk yang Allah tunjukkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak ada artinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Idul Fitri yang kita rayakan setiap tahunnya, janganlah hanya sekedar kita jadikan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kita, untuk kita bisa memfasilitasi diri kita, keluarga kita dengan pakaian-pakaian yang baru. Tapi jadikan juga hari raya Idul Fitri sebagai fasilitas, sebagai sarana untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Lataiful Ma'arif di Mawasimil Amin al-Wazaif, Syekh Abdul Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, laisal aid liman labisa bilibasin jadid, wa innamal aid liman kana ta'atuhu yazid. Laisal aid liman yujammil bil libasi war rukub, wa innamal aid liman ghufirat lahu adz-dzunub. Artinya aid itu bukanlah diperuntukkan untuk orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang baru, akan tetapi aid itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aid itu bukanlah diperuntukkan untuk orang-orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian, dengan aksesoris keduniaan, kendaraan dan yang lain sebagainya. Akan tetapi Aid itu diperuntukkan untuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan memberikan kita beberapa pelajaran penting tentang kehidupan yang layak di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kehidupan yang bermanfaat di mata Allah dan Rasulnya, kehidupan yang bernilai di mata Allah dan Rasulnya. Di mana pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan tentang ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di dalam ayat ini ada perintah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Maka ketika seorang hamba menunaikan kewajiban ini, maka itulah bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah sarana untuk menggapai kemuliaan. Adapun pelajaran yang kedua yang Allah ajarkan kepada kita melalui bulan suci Ramadan adalah tentang bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dipertemukannya kita kembali oleh bulan suci Ramadan yang lalu merupakan satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita memaksimalkan anugerah tersebut dengan semaksimal-maksimalnya, dengan semaksimal mungkin, maka artinya kita telah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui bulan suci Ramadan adalah tentang pentingnya memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan yang lalu dikenal juga dengan Syahrul Istighfar, Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka istighfar merupakan salah satu amalan yang paling sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, orang yang banyak istighfarnya adalah orang yang paling beruntung. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Tuba liman wajada fil sahifati istighfaran katsir." Beruntunglah orang-orang yang banyak istighfar di dalam sahifah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Man ahabba an tasurra sahifatahu falyuktsar fiha min istighfar." Barang siapa yang ingin ketika ia mendapatkan sahifahnya membuat ia bahagia, maka perbanyaklah di dalamnya dengan istighfar. Kata Nabi, istighfar adalah doa terbaik, sedangkan kalimat la ilaha illallah adalah zikir terbaik. Adapun pelajaran yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui bulan suci Ramadan yang lalu, yaitu tentang pentingnya keikhlasan serta kesabaran seorang hamba dalam menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hamba. Pelajaran yang kelima yang Allah ajarkan kepada kita melalui bulan suci Ramadan adalah tentang pentingnya kesatuan, pentingnya persatuan, pentingnya toleransi, pentingnya kerjasama, pentingnya tolong menolong kepada sesama. Dan yang kelima, yang keenam, melalui bulan suci Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita tentang mempersiapkan diri dalam kehidupan di akhirat nanti. Memaksimalkan bulan suci Ramadan yang lalu merupakan bentuk dari bagaimana seorang hamba mempersiapkan dengan baik persiapan yang akan menjadi bekal nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang tak kalah penting, yang perlu kita perhatikan pada saat ini, di pagi hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, yaitu tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita, silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat kita. Adapun kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
Di dalam ayat ini Allah memerintahkan dua perintah, memerintahkan dua perkara kepada setiap hamba-hambanya. Yang pertama, alla ta'budu illa iya, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkara ketuhanan, perkara ilahiyat, perkara tauhid, perkara yang paling penting dalam dasar-dasar agama Islam. Sedangkan perintah yang kedua yang Allah perintahkan kepada setiap hamba-hambanya untuk ditunaikan adalah wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ini adalah perkara sosial. Perlu kita ingat dan kita pahami bahwa dalam kaidah usul, setiap perkara sosial yang disandingkan dengan perkara uluhiyat, perkara tauhid, perkara ubudiyah, perkara penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya, maka perkara sosial itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat disimpulkan bahwa perkara berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat penting karena tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Mereka adalah pahlawan sejati. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, kekayaan,